Assalamualaikum bocah-bocah kelas loro sing ibu sayangi. Piye kabare bocah-bocah kelas loro? Muga kita selalu sehat lan tetap semangat belajare meskipun ning omah ya. Ayo saiki belajar basa Jawa nutukake ulangan 3, nutukake gladhen saklajenge. Nulis teks laporan prasaja. Menulis teks laporan yang baik. Kepriye carane nulis teks laporan sing apik? Disimak ya. Bagaimana cara menulis laporan yang baik? Di antaranya adalah yang pertama, teknik nulis teks laporan prasaja. Teknik atau cara menulis teks laporan yang baik. Sing nomor kali nggatekake tata rakit utawa struktur kalimat ing teks laporan prasaja. Memperhatikan struktur kalimat pada teks laporan tersebut. Nomor 3, nggatekake tata rakite pada struktur paragraf ing teks laporan prasaja. Memperhatikan struktur paragraf pada teks laporan. Ing dina iki kita badhe bahas sing nomor 1, yaiku teknik nulis teks laporan prasaja. Teknik nulis teks laporan prasaja. Teknik menulis teks laporan yang baik. Teks laporan yaiku teks kang ngandharake informasi ngenani sawijining kegiatan kang wis ditindakake. Maksudnya, teks laporan yaitu teks yang menjelaskan tentang informasi mengenai suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi di sini kita menulis teks laporan atau menulis teks yang menjelaskan tentang informasi tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan. Teknik kang kudu digatekake nalika nulis teks laporan yaiku teknik yang harus diperhatikan ketika menulis laporan, yaitu sing pertama, nemtokake underaning cerita utawa tema utawa topik kang arep diandharake. Maksudnya menentukan inti cerita atau biasa kita sebut tema atau topik yang akan dijelaskan. Jadi kita harus menentukan suatu tema dulu atau menentukan topiknya dulu yang akan kita jelaskan. Sing nomor kali nemtokake kegiatan-kegiatan kang arep diandharake awujud cengkoronganing cerita utawa kerangka cerita. Di sini kita harus menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dijelaskan sesuai dengan pokok cerita atau biasa yang disebut dengan kerangka cerita. Nomor 3, kegiatan-kegiatan kang arep diandharake
diceritakake kanthi urut. Kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dijelaskan harus diceritakan secara berurutan. Nomor 4. Laporan kegiatan uga ngandharake keterangan wektu lan panggonan. Di sini laporan kegiatan juga harus menjelaskan keterangan waktu dan tempat, jadi harus jelas waktunya kapan, tempatnya itu di mana. Sing terakhir yaiku nggatekake tata rakite ukara utawa kalimat lan padha paragraf anggone nulis teks laporan. Jadi yang terakhir kita harus memperhatikan struktur kalimat dan struktur paragraf ketika kita menulis teks laporan. Nggatekake tata rakit utawa struktur kalimat ing teks laporan prasaja. Unsur-unsur ukara utawa kalimat. Unsur-unsur ukara utawa kalimat yaiku ana yang pertama adalah jejer utawa subjek. Lumrahe arupa tembung aran. Jadi unsur pertama dari kalimat atau ukara yaitu jejer atau subjek. Nah, jejer atau subjek ini biasanya berupa kata benda, bisa juga berupa nama. Kemudian unsur yang kedua yaitu waseso. Waseso utawa predikat. Predikat itu biasanya kata kerja. Lumrahe manggon ing samburine jejer. Nah, biasanya itu terdapat atau tempatnya setelah jejer atau setelah subjek. Kemudian unsur yang ketiga yaitu lesan utawa objek. Lesan utawa objek yaitu perangan kang dituju atau sesuatu yang dituju, ya. Itu adalah objek. Kemudian katerangan, katerangan atau keterangan. Keterangan yaiku perangan ukara kang ngandharake bab sing dikandhakake ing ukara, yaitu sesuatu yang menjelaskan pola ukara utawa pola kalimat. Nah, ada beberapa pola dalam membuat kalimat. Yang pertama punya pola jejer waseso.
Tulodo, contohnya Abdullah sinau. Nah, Abdullah sinau ini adalah contoh ukara, contoh kalimat yang mempunyai pola jejer waseso. Nah, di situ yang posisinya menjadi jejer yaitu Abdullah, kemudian sinau, waseso. Itu yang pertama. Kemudian pola yang kedua ada jejer waseso lesan. Tulodoe atau contohnya Abdullah sinau basa Jawa. Nah, Abdullah sinau basa Jawa itu pola kalimatnya jejer waseso lesan. Abdullah sebagai jejer, kemudian sinau waseso basa Jawanya adalah lesan ya. Abdullah subjeknya, sinau predikatnya, basa Jawa adalah objeknya atau lesan. Kemudian pola yang ketiga yaitu jejer waseso keterangan. Tulodoe atau contohnya yaitu Abdullah sinau ing kamar. Kalau yang tadi jejer waseso lesan, Abdullah sinau basa Jawa. Basa Jawa itu lesan atau objeknya. Nah, kalau yang keterangan Abdullah sinau ing kamar ya. Jadi Abdullah posisinya sebagai jejer, kemudian sinau waseso ing kamar ini adalah keterangannya ya. Itu bukan objek, tapi ing kamar itu menunjukkan keterangan tempat. Kemudian pola yang keempat yaitu jejer waseso lesan keterangan. Tulodoe atau contohnya Abdullah sinau basa Jawa ing kamar. Nah, ini pola lengkap ya. Abdullah sebagai jejer, kemudian sinau waseso basa Jawa adalah lesannya, kemudian ing kamar itu keterangan tempat. Abdullah sinau basa Jawa ing kamar, jejer waseso lesan keterangan. Nah, itu tadi beberapa pola ukara atau pola kalimat. Nah, sekarang latihan buat kalian agar lebih memahami lagi tentang pola ukara atau pola kalimat. Maka latihan yang pertama, nggawiyo ukara sing duweni pola. Nah, ini membuat satu kalimat yang mempunyai pola jejer waseso keterangan ya. Yang A, jejer waseso keterangan. Kemudian kalimat yang kedua atau yang B itu mempunyai pola jejer waseso lesan keterangan. Jadi untuk nomor 1 kalian buat 2 kalimat. Kalimat yang pertama punya pola jejer waseso keterangan. Kemudian kalimat yang kedua punya pola jejer waseso lesan keterangan ya. Kemudian soal yang nomor 2, tulis no pola ukara ing ngisor iki. Nah, Abi kerja ing Surabaya. Ini polanya bagaimana? Pola kalimatnya bagaimana? Silahkan ditulis. Kemudian kalimat yang kedua, Pak D dahar sego pecel. Nah, Pak D dahar sego pecel ini mempunyai pola kalimat yang seperti apa? Silakan ditulis. Yang mana yang jejer, apakah ada jejernya atau wasesonya atau lesannya atau keterangannya? Silahkan ditulis. Ditulis di mana? Ditulis di buku tulis kalian. Silakan ditulis jawabannya saja.